Sampai pas gue jalan lagi, suaranya itu kresek kayak kuping gue di sebelah kanan. Gue berusaha buat paling apa sih, paling binatang, cuman gue binatang kecil. Gue belum berpikiran yang aneh-aneh waktu itu, karena memang gue nggak mau sugestiin diri gue itu apa, nanti gue malah jadi takut, gue malah jadi lari. Karena memang pohon rindang yang di kiri, sebelah kiri gue ini sebenarnya kalau kita jalan ke kiri lagi itu bisa jurang. Jadi gue takut, makanya gue jalan lurus aja sambil setiap 3 langkah gue nengok lagi. Itu jam itu udah nunjukin sekitar jam 2 ya. Gue belum nemu puncaknya, gue belum ketemu Widi. Mungkin Widi sama Tiong udah sampai puncak, gue nggak tahu. Gue jalan sampai akhirnya hujan nggak deras lagi nih, cuma tinggal gerimis kecil aja. Gue jalan lagi, di sini yang serem nih, yang gresek yang gue bilang di sebelah kanan hilang. Tiba-tiba ada lagi, dan ada beberapa ranting di depan gue kok goyang sendiri. Sampai akhirnya gue sempet parno, ini apa ya. Gue coba jalan lagi, gue nggak mau nengok ke kanan, gue jalan lurus sembari lihat ke bawah. Terus gue nengok ke belakang lagi, lihat jalan kakinya Dino, gue balik. Nah posisi pas gue jalan nanjak, ada tikungan kecil kalang bukan waktu itu. Gue pas nikung begini, nikung sedikit, gue coba nyenterin lagi, ya sampai kaki Dino udah kelihatan nih sama gue, dia lagi ngelangkah. Gue balik ke depan, gue lihat ke kanan sedikit, itu ada kayak mata merah, tapi nggak kelihatan mukanya, kayak cahaya gitu merah. Itu gue nggak cerita sama temen gue karena pas lagi di jalan itu gue takut. Cuman akhirnya gue hirauin itu, gue jalan lagi. Gue cuma mikir gue harus sampai atas nih ketemu anak-anak. Terus kita jalan, Dino tuh udah nggak, mulai kayak ngap lagi, dia mau terus lanjut jalan, nggak minta istirahat nggak apa, terus jalan pelan-pelan. Akhirnya udah mau sampai nih, udah mulai, udah sampai puncak nih, pohon rindangnya udah mulai jarang, tapi ada kayak jalan lumpur. Jadi jalan gue yang cuma semeter itu, pas gue injek tiba-tiba kok ini lumpur dalam, dan gue harus ke pinggir. Gue lewat pinggir lagi, akhirnya sambil pegang, balik lagi ke belakang karena harus nyenterin Dino. Gue pegangin dia lagi ke pinggir, ayo bareng-bareng lu lewat pinggir, awas kejebus, itu lumpur, awas kakinya. Akhirnya kita sampai puncak. Sampai puncak sedikit lega, maksudnya di puncak tuh kita udah nggak ngeliat pohon-pohon rindang, tuh kayak lapang aja lurus gitu. Jadi kita nggak ngeliat pohon-pohon lebat lagi, udah nggak ada. Dan pemandangannya waktu malam itu City Light Kota Bogor tuh bagus banget, dan itu kelihatan, itu bagus banget. Kita pasang tenda, kita coba pasang tenda karena memang posisi itu habis hujan dan kita bingung nih, tanah itu agak sedikit basah. Akhirnya kita pasang tenda berdekatan, kita pasang 2 tenda, terus kita ngopi. Akhirnya udah sekitar jam 3:30, jam 4 lah kita tidur. Nah pada saat tidur di tenda nih, itu sudah mulai jam 4 subuh, jam 4 kurang lah. Kita masuk tenda, gue kebetulan tenda sama Dino sama Ipul gitu, karena memang udah bilang jagain Dino ya. Akhirnya gue di situ. Nah ternyata tenda gue itu tanahnya masih basah nih, walaupun kita di alasin matras di dalam tenda,
ada bagian dalam tenda ini yang rembes, otomatis basah. Nggak terlalu bagian kaki kita nih udah basah. Gua tutup, pas gua tutup tuh kita tidur. Gua bilang, Dut, lampu senter nyalain aja biar agak terang. Nah di situ nih pas kita mau tidur, mungkin kalau Dino, Ipul udah karena kecapean langsung tidur, sedangkan kondisi itu gue nggak bisa tidur karena memang kaki basah. Itulah, itu gue nggak betah banget tidur di tenda tuh pada saat di kencana. Karena kalau gue nggak bisa tidur kalau misalnya ada masalahnya di tenda itu basah, gue pasti nggak bisa tidur. Akhirnya pada saat sekitar mau jam 4 lah, itu suara jangkrik yang biasa gue dengar itu nggak ada sama sekali, tiba-tiba sunyi banget. Nah udah mulai tuh gue ada perasaan takut, gue nggak bisa tidur nih, gue takut, gue gelisah. Nah pas udah saat gue gelisah nih, gue ngerasa kok di luar tenda kayak ada yang ngelilingin gue nih, kayak bukan ngelilingin, jadi kayak ada orang muter-muter tenda gue nih, padahal tenda gue sama tendanya yang ditiduri Widi, Uda sama Tiong itu nempel. Jadi bergandengan, tendanya begini nempel. Nah akhirnya gue mikir kok kayak ada orang ya, sampai gue dengar kayak suara orang nafas kayak gitu deh. Itu gue takut banget. Gue nggak tahu nih gue harus gimana, gue harus bangun Dino kah atau gimana. Buat gue takut banget. Akhirnya gue coba hilangin pikiran gue, ini nggak ada apa-apa. Akhirnya gue tidur jam 4. Pas jam 7 pagi, setengah 8 lah, gue bangun. Satu-satunya orang yang bangun duluan itu gue. Gue coba buka tenda, pas gue buka tenda kabut. Itu semua kabut, karena mungkin karena malam hujan, jadi itu di daerah puncak Kencana itu kabut. Jadi penglihatan kita nih paling cuma sekitar 1 meter. Kita ditutup kabut. Kabutnya tuh tebal banget. Akhirnya gue coba bangunin Widi, udah bangun buat masak, maksud gue biar ada yang bikin kopi, biar bikin sarapan. Ada mereka bangun, mereka juga kaget, ini kabut banget. Gak lama Dino keluar dari tenda. Gue bilang, Dut, jangan jalan terlalu jauh ke depan itu tebing, langsung jurang, terus jatuh nggak kelihatan. Ya, dia coba nyari papan puncak Kencana. Itu lu mau foto aja di jam segitu nggak bisa. Padahal kalau nggak ada kabut itu view-nya bagus banget ke bawah. Tapi kita nggak bisa lihat ke bawah karena kabut di bawah kita nih kayak kabut aja ketutupan. Jadi ibaratnya lu biasa kalau naik gunung ke bawah lihat pemandangan, ini nggak kelihatan sama sekali, jadi cuma kabut. Sekitar jam 9:30, 10 kabutnya sudah mulai agak tipis dan sudah mulai hilang nih di atas. Cuman kalau kita lihat ke bawah itu tetap kabut, jadi kita nggak bisa lihat ke bawah. Dari pinggiran puncak itu kita nggak bisa lihat, karena ketutup kabut. Sampai di situ, wah ini gimana jadi? Gua agak ini juga sama anak-anak, gimana kita nggak bisa foto pemandangan nih, maksudnya nggak kelihatan apa-apa. Ini juga ketutup kabut. Tapi ya udahlah, yang penting kita udah sampai sini. Nah, ada yang paling gue takutin ada di sini. Pas kita di puncak, ini paling banget gue takutin. Ini benar, teman-teman gue semua lihat. Ini benar banget. Jadi pada saat
kita mau foto-foto. Temen gua Widi ngeluarin GoPro ya, coba dia taruh di atas pohon karena kita mau foto bareng-bareng. Pada saat kita mau gaya, mungkin teman-teman nggak akan percaya kalau kita pada saat mau foto itu ada burung. Itu tuh kayak burung elang, tapi burung elang itu terbangnya cuma sekitar 5 meter lah di atas kepala kita. Dan mungkin nggak akan percaya, dan memang gue nggak foto sih sayangnya, memang karena memang takut. Burung elang itu besarnya pada saat dia ngelebarin sayapnya itu bisa selebar mobil Avanza. Itu besar banget burung elangnya. Kita panik, maksudnya gini, kita bisa dibawa nih. Kalau dia samping mau makan kita nih bisa, maksudnya kita nih bisa diangkat itu karena gede banget itu burung. Dia tuh sampai semuanya nunduk, sampai gue bilang astagfirullah ini apa. Gue tuh takut tapi takjub gimana sih ngelihat kayak ini gede banget. Dia terbang tuh di atas kita, pertama cuma muter sekitar 2 kali putar, dia muter terus dia pergi, hilang aja. Karena memang ketutupan kabut pada saat itu dia rada turun ke bawah. Nah, udah gitu gue masih bingung nih sama anak-anak, itu apa ya? Itu burung elang lah, itu ada yang bilang burung yang memang ada di sini udah lama, tapi gue nggak tahu lah itu burung apa. Akhirnya di jam 11-an kita makan, kita ngopi, kita nyantai dulu sampai sekitar jam 2 siang. Akhirnya gue bilang kita packing pulang yuk, kita turun takut kemalaman. Ya udah kita putusin turun. Nah, pada saat kita packing, kita mulai trekking turun. Itu semua teman-teman gue bingung karena pas dari saat kita berangkat kita tuh nggak ngeliat jalan jelas ya. Pada saat kita turun, ternyata tuh kita ngerangkak tebing sampai kita turun 2 meter, dan itu benar-benar harus turun yang kayak climbing. Sampai temen gue yang gendut ini Dino bilang, Brad semalam kita naik kayak gini ya. Gue juga nggak tahu, jadi bingung kok bisa ya gue manjat kayak gini. Itu semua nggak ada yang tahu. Itu turun sekitar jam 4 sore kita sampai di gapura yang tanjakan sama lalu ini. Nah, pada saat mau masuk gapura, gue lihat dapur yang rumah warga yang gue bilang pada saat berangkat itu bolong, hancur. Dan gue lihat ke dalamnya itu ada batu yang jatuh waktu itu pada saat Dino duduk. Gue sebenarnya tahu itu batu kita, cuman gue takut ngomong sama ada orang di situ. Akhirnya gue malah pura-pura bego nih sama si bapak ini. Pak, itu kenapa? Padahal gue tahu, tapi gue takut. Anak-anak pun tahu. Akhirnya kita biasa-biasa aja. Kita rehat lagi di situ di rumah si bapak itu. Dia bilang tadi malam ada batu jatuh ke situ. Oh, sebenarnya kita tahu itu salah kita. Salah sih sebenarnya kita nih. Kita nggak jujur di situ. Kita nggak bilang. Kita ngopi dulu di situ, istirahat dulu sampai sekitar jam 4:30. Kita lanjut lagi jalan ke pos, kita lewat perkebunan teh lagi. Akhirnya kita sampai di pos sekitar jam 5:30. Sebenarnya kalau orang normal, kalau naik Gunung Kencana itu mungkin naik cuma 2 jam, turun pun sejam. Tapi memang karena kita nih punya temen gendut besar, jadi trekking itu jadi santai, jadi agak sedikit lambat waktunya. Sampai akhirnya di pos kita
udah sampai, kita istirahat lagi sebentar, ngobrol sama bapaknya yang di pos. Sekitar jam 6:30 lah, habis maghrib kita pulang nih. Nah dari situ gue bilang, Wit, pakai Google Map lagi, takut nyasar. Karena kemarin kita lewatin banyak belokan sampai ketemu rumah-rumah warga. Nah jalanlah kita jam 6:30. Kita jalan lewatin perkebunan teh. Saat akhirnya kita sampai di ada pemukiman warga nih. Nah dari situ ketemu pertigaan antara lurus dan belok kiri. Saya ingat kita tuh datang dari arah kiri, kita harus belok kiri. Tapi Google Mapnya Widi ngarahin kita lurus. Gue bilang, bro, kita harusnya belok kiri. Enggak, ini Google Mapnya lurus. Oh ya udah deh, lurus. Nah pas lurus, jalan tuh udah rusak banget deh. Jadi jalan tuh batu-batu gitu dan tanah, dan posisi itu turun. Jadi otomatis pada saat bawa motor tuh karena jalan rusak dan turunan, jadi kita tuh tangan tuh nahan, dan itu sakit banget. Sepanjang perjalanan pulang tuh kita baru setelah lewat pertigaan tiba-tiba hujan besar. Akhirnya kita putusin berhenti dulu, kita buka carrier, ambil jas hujan, kita pakai, kita jalan lagi. Kebetulan teman-teman gue ini kita biasanya boncengan naik motor. Nah karena Dino badannya gede, dia naik motor sendiri. Kita jalan lah. Itu sudah mulai jam 7:30. Ya 7:30. Kita masih ikutin Google Map terus jalan tuh masih turun terus. Nanti ketemu belok sini bro, kita belok. Nah sampai sekitar jam 9 malam atau setengah 10 lah, setengah 10 malam kita ngelewatin gerojokan air nih. Kayak gerojokan air tuh misalnya di jalan motor, tiba-tiba ada tebing gitu, tanah terus air, terus ngelewatin jalan tuh si air itu, aliran air itu dalamnya tuh sekitar segini nih, hampir selutut lah. Nyebrangin lah, karena saya ingat memang pada saat kita masuk lewat Telaga Warna, kita memang lewat gerojokan air. Ya udah, gue jalan terus nggak jauh dari situ ada gerojokan air lagi. Nah di sini gue bingung. Itu gue bilang, gue semotor sama Pul, seingat gue kita cuma nyebrang gerojokan air sekali, kok ini 2 kali ya. Nah pada saat lewatin gerojokan air lagi, itu posisi sudah nggak ada rumah warga, itu sudah hutan. Bukan ya hutan, tapi udah gelap banget dan itu ketutup gitu. Posisi kiri itu pohon begini dan ini jurang sebelah kanan tuh. Nah kita jalan terus, akhirnya gue coba samperin Widi di depan. Gue bilang, Wid, tadi kita lihat gerojokan air cuma sekali waktu berangkat, ini 2 kali loh, tapi ini bener bro. Nah, terus Widi jalan duluan lagi. Nah di sini ini gue ngeliat sesuatu. Kalau dari teman-teman gue, jujur dari teman-teman gue ini mungkin orang yang paling sering ngeliat makhluk halus itu gue. Nggak tahu kenapa. Dari dulu emang suka ngeliat. Nah jadi pada saat terus jalan ada pohon besar di sebelah kiri gue coba, karena gue gak bisa ngebut bawa motor pun karena jalannya rusak. Ada putih-putih di situ. Ini beneran kayak pocong.
itu ngeliatinnya ke kita. Pas gue lewat, gue nengok, dia ngeliat ke gue. Itu gue takut, tapi gue nggak bisa ngebut karena memang jalan rusak. Akhirnya gue lewatin sekitar 50 meter, Widi berhenti. Aduh, gue udah takut nih karena gue udah ngeliat ginian nih. Itu posisi sudah mulai jam 10:30 malam. Gue bilang, dia bilang, "Bray, jalannya buntu." Tapi ada deh ini, tapi itu jalan tanah bukan batu lagi. Jadi dia jalan tiba-tiba lut gitu ke bawah. Gue akhirnya berdebat di situ. Itu bukan jalan, itu tanah, itu ke sawah, itu ke ladang, bukan jalan. Tapi enggak, itu bukan jalan motor. Udah putar balik. Gue paksa, gue sedikit teriak maksa, "Balik, ini udah salah." Akhirnya gue bilang gitu, pulang balik arah, ini udah salah. Akhirnya Budi mungkin ngerasa sama anak-anak udah tahu nih kalau gue udah kayak gini, udah si Padi ngeliat ini nih, balik. Akhirnya balik lah. Pas lewatin pohon itu, gue udah nggak mau lihat lagi ke kanan, gue terus jalan aja, malah gue paling depan. Ipul sempet nanya, "Ada apa, Brat?" Gue ngeliat sesuatu, "Nanti aja." Jalan terus akhirnya. Terus lagi, coba nyalain lagi Google Map, siapa tahu coba di refresh lagi. Pul, coba buka Google Map lu, siapa tahu sinyal lu lebih benar. Tetap dia mah nggak ada sinyal. Pada saat dia buka Google Map tetap error. Akhirnya Widi coba nyamperin lagi, "Wid, coba lihat Google Map lagi, ada jalan lagi." Ketemu jalan nih, harusnya ke kiri nih. Kalau dilihat dari yang tadi buntu kayaknya ke arah sini juga nemunya nanti mungkin ketemu di bawahnya, ketemu jalan. Ya udah, kita jalan lagi. Itu udah kiri. Nah, pas udah kiri jalan, ini udah bukan kebun teh tapi ladang jagung kiri kanan. Ladang jagung tinggi. Itu gelap. Akhirnya hujan pun akhirnya jadi gerimis, cuma gerimis aja. Gua turun terus sama anak-anak. Akhirnya ketemu lampu-lampu nih, gue sempet ada perasaan tenang, maksudnya wah ada pemukiman orang nih. Gue jalan lagi, melewatin lagi lampu-lampu itu sampai ketemu hutan lagi. Nah, udah sampai situ, terus gue jalan, ketemulah pertigaan. Cuman pas di kiri ini gue ketemu portal ditutup, tapi ini jalan bagus, jalan kayak aspal, tapi ditutup, nggak bisa jalan. Gue bilang, "Wid, harusnya lewat sini nih." Tapi itu di portal, itu ada jalan kecil tuh buat motong. "Enggak, Bray, ini suruh lurus." "Udah cari rumah orang dulu," gue bilang. Nah, pada saat gue jalan lagi sekitar 50 meter, ada tuh gue ngeliat lampu rumah, satu-satunya rumah itu. Nah, sebelum sampai, tiba-tiba ada anak kecil lari ke arah gue nih, lari kenceng, aja. Hei, sambil lari kayak gitu. Gue pikir kata gue mereka lagi di tengah, gue ke pinggir aja. Lah, cuman gue pikir-pikir lagi, ini anak kecil jam segini udah tengah malam masih keluyuran di tengah-tengah gini, dari mana? Cuman ya udahlah, gue jalan lagi karena memang fokus gue mau pulang. Gue berhenti lagi, "Wid," gue panggil, "Wid, kita ke rumah itu tuh, tanya orang biar tahu jalan pulang, biar ketemu jalan raya." Oh ya udah, akhirnya kita coba ketok, ada kakek-kakek. Mus gua sama Bidi nanya, "Pak, kalau isi Pak, maaf ganggu," saya gua bilang. "Terus saya cuma mau tanya kalau jalan raya kemana ya kalau keluar jalan ini?" Oh, dia bilang itu kelewat yang tadi di portal. "Oh, Masnya dari mana?" dia sempat tanya. "Kita dari Gunung Bencana." "Oh, keluarnya lewat sini, jauh banget," kata dia sempat tanya. "Nggak tahu Pak, kita kesasar." "Aduh, itu kejauhan, Gunung Bencana mah udah di atas, harusnya bisa keluar lewat Laga Warna," kata dia. "Iya Pak, kita masuk lewat situ."
kok bisa sampai sini kalian? Bapaknya sendiri pun heran. Akhirnya itu yang ada portal. Tapi gue sempat tanya, Pak, kalau jalan ke sana itu apa? Kalau kita duduk itu mah hutan maksudnya. Loh, tadi saya lihat anak kecil rame. Nah, di situ teman-teman gue diem. Anak kecil itu nggak ada yang lihat. Cuman si kakak itu cuma senyum aja, dia bilang, oh itu mah paling cuma mau kasih tahu itu nggak ada jalan. Ya udah sana cepetan pulang. Akhirnya kita pulang nih, kita balik lagi naik motor, kita putar balik. Ternyata memang benar, pas ketemu portal itu ada jalan kecil di sudutnya tuh, masih bisa dilewatin motor. Kita motor, lalu akhirnya kita ketemu jalan aspal nih, kita terus aja. Wah itu gue senang banget, maksudnya kita ketemu jalan yang wah ini dilaluin orang, ini jalannya udah aspal. Akhirnya ketemu rumah warga. Dan mungkin teman-teman gak akan nyangka, maksudnya pada saat gue ketemu jalan raya, kita ini ada di kampung Arab, keluar di kampung Arab itu jauh, maksudnya posisi pintu masuk Telaga Warna itu daerah Puncak Pas, kita keluar di Telaga Warna. Nah pada saat udah ketemu lampu jalan itu kaki gue udah lumpur semua, maksudnya tapi gue udah sedikit tenang, akhirnya gue ketemu jalan. Nah dari situ akhirnya kita terus turun ke bawah sampai pom bensin. Kita coba isi bensin, kita istirahat dulu. Dan teman-teman mungkin nggak akan nyangka bahwa yang tadi gue bilang kita 6:30 mulai naik motor lagi dari pos Gunung Kencana, dan kita ketemu jalan raya itu sekitar jam 1:30 pagi. Itu gue ngerasa kita disasarin. Ya itu pasti kita disasarin, satu itu. Dan pada saat di pom bensin juga sempat temen gue nanya, tadi ngelihat apa, kenapa kayak gitu. Gue cuma bilang ini enggak, perjalanan kita paling gue takut karena gue banyak ngelihat yang enggak di sini. Gua ngelihat itulah pocong. Dan kalau mau apa ya, kalau teman-teman ngelihat juga dia pocongnya tuh ngelihatnya tuh kayak ngelihat yang kalau orang mau marah, kayak yang ngejar kita banyak, jadi kayak marah kayak gitu. Itu takut banget gua, itu posisi di situ. Cuman gue nggak berani cerita. Cuman teman-teman gue juga bilang kalau lagi di tempat itunya jangan cerita ya. Gue juga nggak mau, karena nggak mau nanti akhirnya semua panik di situ. Nah selesai kita isi bensin, akhirnya kita pulang. Sampainya di rumah, gue sama teman-teman gue, sampainya di kantor, kita memang finishnya mau di kantor. Akhirnya kita kepisah masing-masing pulang ke rumah. Nah semenjak kejadian itu gue sih kapok naik Gunung Kencana kalau gue ya, karena satu, karena mungkin gue di puncak pun tidak menikmati pemandangan itu. Yang gue rasain bukan masalah trekking capek, kalau masalah naik gunung pasti capeknya harus kebayar sama pemandangannya, tapi di situ gue nggak bisa lihat pemandangan apa-apa. Yang ada gue cuma lihat yang aneh-aneh. Itu di Gunung Kencana. Menurut gue dari semua, gue sering jalan-jalan sama teman-teman gue, di situ hal yang paling gue takutin selama trekking kayak gitu sama teman-teman. Mungkin segitu aja cerita dari gue. Buat teman-teman, bukan berarti Gunung Kencana itu nggak bagus ya. Sebenarnya bagus, mungkin kita datang sama teman-teman di momen yang gak tepat itu aja. Sekian cerita dari gua, makasih ya.